Halo teman Dinkes, apa kabar semuanya? Masih semangat ya puasanya kali ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpuasa di Ramadan tahun ini. Kembali lagi dengan podcast Klik Bang Japri, kenali layanan informasi kesehatan bareng-bareng jalur pribadi. Kali ini saya Po Amel berkesempatan menjadi host yang akan memimpin episode kali ini. Nah, adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini terkait dengan persiapan Dinas Kesehatan Kota Bekasi menjelang libur Lebaran tahun 2025. Nah, pasti kan ada yang mau tahu nih, apa persiapan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mempersiapkan libur Lebaran tahun 2025. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesiapan Dinas Kesehatan untuk persiapan libur Lebaran tahun 2025, bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Hajah Ernawati, SKM MMMkes, selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan juga didampingi oleh Dr. Desi Indriani selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan. Selamat pagi Ibu dan Dokter, apa kabar pada hari ini? Baik. Baik, Dok, Bu mau tanya nih, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini, pastinya kan, Dinas Kesehatan akan mempersiapkan bagaimana, kesiapan untuk menjelang libur lebaran mudik ini. Mungkin Bu Erna bisa dibantu menjelaskan? Terima kasih Bu Amel atas waktunya. Dalam rangka menyiapkan mudik Idul Fitri tahun ini, tentunya kami sudah menyiapkan untuk persiapan mudik Idul Fitri, yaitu dengan mengadakan koordinasi antara lintas sektor dengan lintas program untuk menyiapkan tim kesehatan yang akan kita tugaskan pada periode tahun ini. Oh, baik. Lalu untuk titik-titik posko kesehatan nih Bu, yang akan dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi itu ada berapa titik Bu? Tahun ini kita akan menempatkan ada 6 titik. Mhm. Yang pertama yaitu titik posyan yang ada di stasiun Kota Bekasi. Kemudian yang kedua ada titik posyan di Mega City Hypermall. Mhm. Dan yang ketiga titik di Harapan Indah. Dan yang keempat adalah titik pospam yang ada di Caman. Dan yang kelima adalah titik yang ada di Cibubur, Mhm. Ciputra Cibubur. Dan yang keenam adalah titik di Tol Timur. Oh, baik. Jadi ada 6 titik Titik ya Bu ya? sana, iya. Oke. Nah, untuk ketersediaan tenaga medisnya sendiri itu seperti apa nih Bu, sudah disiapkannya? Sejauh mana? Kami di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan tentunya sudah menyiapkan sebanyak 54 tim kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, yaitu tenaga dokter dan tenaga kesehatan, serta tenaga penunjang kesehatan yang dilengkapi dengan armadanya, yaitu ambulan yang dilengkapi juga dengan sarana prasarananya dan obat-obatan. Oh, baik. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Bu ya untuk menyambut libur lebaran tahun 2025 ini tentunya. Izin menambahkan selain tenaga medis yang kami siapkan juga, kita sudah menambahkan juga dengan PSC 119 yang mungkin nanti Dokter Desi akan menambahkan siapa PSC 119. Oh, baik. Mungkin bisa ditambahkan Dokter Iya. terkait PSC 119? Terima kasih Pak Amel. Untuk kami sendiri, untuk PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri memang beroperasi untuk kejadian emergensi ya. Di saat libur lebaran ataupun di hari-hari biasa, kami tetap disiagakan untuk penjemputan pasien, terutama untuk pasien-pasien emergensi
atau misalkan untuk pada saat kondisi kecelakaan di jalan raya, nanti biasanya ada call center tersendiri untuk menghubungi PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Bekasi gitu. Ada call centernya sendiri dari Kementerian Kesehatan, ada 119, bisa menelpon ke sana ataupun bisa melalui WA center kami. Kemudian juga untuk di pemerintah Kota Bekasi ini juga ada line 112. Itu semua untuk respon cepat untuk semua kegawat-daruratan di Kota Bekasi. Oh baik, Bukan cuma berarti di sudah kesehatan saja ya, oh iya, untuk semuanya. berarti sudah lengkap banget nih dari, tenaga medis, lalu dari, kesediaan ambulans ya Bu ya, terkait dari PSJT 119 tadi. Nah, untuk fasilitas kesehatan nih, Bu Dokter, terkait puskesmas, apakah tetap beroperasional di libur lebaran tahun ini? Baik, terima kasih. Untuk puskesmas, tahun ini tetap kami operasionalkan juga selama masa libur Idul Fitri. Selain puskesmas juga, klinik-klinik swasta juga akan ada yang tetap beroperasional juga. Oh baik. Nah, dan untuk kesiapan rumah sakit nih Bu, khususnya untuk, yang dilalui jalur mudik, dan arus balik dari mungkin dari kampung ke Kota Bekasi, itu apakah sudah disiapkan Bu atau seperti apa? Kalau rumah sakit sendiri, artinya rumah sakit memang tidak ada liburnya ya, tidak ada kata libur untuk kami di rumah sakit, artinya rumah sakit akan tetap beroperasional 24 jam, setiap harinya, di hari libur lebaran, di hari libur nasional lainnya, ataupun di hari-hari biasa akan tetap beroperasional selama 24 jam. Mungkin yang disiagakan adalah ketika rumah sakit tersebut dilalui oleh jalur mudik. Mungkin, kami akan membuat surat edaran ke rumah sakit, terutama untuk rumah sakit yang dilalui oleh jalur mudik, untuk menyiapkan IGD-nya. Untuk mungkin menambah SDM di IGD agar jika terjadi kecelakaan di jalur mudik, mereka bisa segera siap siaga. Biasanya juga rumah sakit menyiapkan pos kesehatan di depan rumah sakitnya selain IGD itu sendiri. Oh baik, tapi kita berdoanya semoga semua pemudik itu selamat sampai tujuan ya Bu ya, selamat sampai di kampung, selamat kembali di Kota Bekasi. Nah, untuk, kesiapan mudik nih Bu, para pengemudi bus biasanya kan, pemudik itu ada yang menaiki bus ya Bu ya sebagai kendaraan umum. Nah, yang akan membawa para pemudik, supir-supir bus ini ke kampung halamannya, apakah ada, pemeriksaan khusus seperti itu Bu untuk para pengemudi? Contohnya mungkin cek kesehatan, seperti itu. Bagaimana Bu menurut Ibu? Mungkin sesuai dengan edaran dari Permenhub atau Kementerian Perhubungan juga, bahwa semua kondisi supir selama untuk pemudik ini harus dipastikan kondisi kesehatannya tentu saja ya, karena itu adalah sangat penting sekali ketika mereka akan membawa pemudik. Jangan sampai euforia mudik yang harusnya mereka bisa bertemu keluarga, berbahagia bersama keluarga, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kami sendiri dari Dinas Kesehatan biasanya akan melakukan pengecekan pengemudi bis itu sendiri, ada pengecekan tekanan darah, kemudian juga ada pengecekan gula darah. Yang terpenting adalah pengecekan urin ya. Nanti akan dilihat mungkin kadar alkohol dan nakizanya dari supir-supir yang akan membawa pemudik itu sendiri gitu. Karena harus dipastikan bahwa kondisi sopir tersebut harus sehat secara fisik ataupun mentalnya gitu. Jangan sampai pada saat membawa kendaraan tapi kondisinya tidak fit atau tidak stamina-nya tidak bagus gitu. Nah, untuk Bu Erna, terkait pelayanan kesehatan yang ada di posko mudik nih Bu, itu pelayanannya seperti apa saja ya Bu ya untuk para pemudik? Baik Pak Amel, bagi para masyarakat atau pemudik yang ingin mengadakan perjalanan, mudik, silakan memanfaatkan, posko yang ada di jalur mudik untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta, pelayanan kegawatdaruratan jika, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu yang kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tetapi manfaatkan sebaik-baiknya jika, mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan mudik. Itu saja mungkin ya yang kita harapkan, tidak terjadi, gangguan kesehatan selama proses mudik, itu aja. Baik, intinya, para pemudik itu sebelum melakukan perjalanan mudik harus mengecek kesehatan terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum melakukan perjalanan, supaya
mudiknya bisa berjalan dengan lancar dan bisa sehat sampai tempat tujuan. Nah, sebagai penutup nih Bu, apa himbauan atau pesan-pesan ataupun tips nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin mudik? Terutama mungkin saya nih Bu, rencananya mau mudik nih tahun ini. Nah, kira-kira apa nih Bu yang bisa disampaikan untuk, supaya perjalanan mudik kita berjalan dengan lancar? Mungkin dari Bu Erna terlebih dahulu? Ya, baik, Pak Amel. Pastikan, memilih waktu yang tepat ya, jangan sampai pas kondisi macet nanti ikut-ikutan bermacet ria. Dan, yang berikutnya adalah pastikan kondisi fisik dalam kondisi sehat. Kemudian, lihat di sekitar, jalur mudik di mana posisi, titik-titik posko kesehatan atau layanan yang, ada di jalur mudik. Silakan Dokter Desi mau menambahkan. Mungkin buat Pak Amel dan mungkin buat warga Bekasi yang mau mudik mungkin tadi seperti Bu Erna bilang bahwa yang pertama adalah harus mempersiapkan stamina fisik dan mental kita juga ya sebagai mungkin yang akan bawa kendaraan sendiri, terus kemudian juga memastikan kendaraan yang kita bawa juga dalam kondisi yang baik, terus berikutnya juga sebelum berkendara jauh mungkin kita butuh istirahat yang cukup, terus kemudian juga asupan makanan juga ya Pak Amel ya, misalkan vitamin, sayur dan lain sebagainya juga harus dipastikan asupan makanan juga baik untuk nutrisinya. Terus kemudian juga jangan lupa di mobil juga harus ada kotak P3K. Itu paling penting juga ya? Jadi biar maksudnya apapun yang terjadi di mobil kita tidak panik ataupun misalkan ada saudara atau yang ikut dalam rombongan kita mudik terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kita sudah prepare dengan kotak P3K tersebut gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa meminta bantuan medis di posko pelayanan kesehatan yang ada di setiap ya gitu jika ditemukan gejala-gejala penyakit yang memperberat atau lebih berat lagi seperti itu. Terima kasih, Bu Erna, Dokter Desi atas penyampaiannya dan juga sudah memberikan nih tips dan trik untuk, melakukan perjalanan mudik bagi masyarakat ataupun teman Dinkes yang ingin melaksanakan mudik pada tahun ini. Nah, luar biasa sekali nih Ibu penjelasannya pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir di podcast Klik Bank Japri. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga teman Dinkes sekalian. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel YouTube ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sebelum kita tutup saya mau ada pantun dulu. Ibu mungkin mau ada pantun Bu? Boleh. Boleh, silahkan Bu. Supaya menambah semangat para pemudik nih Bu. Jalan-jalan ke Ciketing Udik, Cakep, pulangnya bawa ketam. cakep. Teman Dinkes selamat mudik. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya lanjutin lah Ibu ya penutupnya ya Bu pantunnya. Beli takjil di warung Bang Jaya. Cakep. Perginya bareng Po Japri. Cakep. Selamat datang di hari yang mulia. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih banyak ya Bu Erna dan Dokter Desi atas kunjungannya di podcast Klik Bank Japri. Jangan bosan-bosan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tim redaksi podcast Klik Bank Japri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.